Kronologi lansia di Surabaya bunuh adik dan keponakan saat mediasi soal rumah warisan. AI, 68, warga Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur menikam adik wanitanya, SH, 60, hingga tewas. Tak hanya sang adik, AI juga membunuh anak kandung SH atau keponakannya sendiri, CKC, 34. SH tewas dengan luka sayatan di leher. Sementara CKC mengalami luka robek pada pipi kanan, pelipis atas dan bawah mata kiri, dada tengah dan kiri serta telinga kiri bagian bawah. Pelaku dan korban adalah kakak beradik dari 7 bersaudara. Kapolsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya, Kompol Zainur Rofik mengatakan percekcokan yang terjadi antara kakak beradik itu dipicu karena permasalahan sengketa rumah warisan. Bahkan beberapa bulan sebelumnya, konflik keduanya sempat menyita perhatian pengurus RT dan RW setempat. Bahkan sempat dilakukan mediasi sebanyak 2 kali dengan melibatkan pengurus RT RW, Babin Kamtipmas dan Babinsa setempat. Di hari kejadian, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, pelaku dan korban melakukan proses mediasi dengan seluruh anggota keluarga besar dari kedua belah pihak. Si pelaku sudah ada di ruang tamu duluan. Nah, semua saudara sudah ada, tapi belum lengkap di rumah itu. Mau dimediasi lagi kesekian kali di rumah saudara yang lain, ya TKP itu, lah kok ngamuk, bacoki, membacok, ujarnya, Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Ternyata sebelum pembacokan terjadi, masalah warisan tersebut sempat memperoleh sengketa rumah warisan. Saat itu pihak pelaku memberikan sejumlah uang kompensasi atas permasalahan sengketa rumah warisan. Namun entah mengapa, pelaku kembali mengungkit permasalah rumah warisan dan minta adanya rembukan mediasi yang kesekian kali. Saat itulah pelaku yang kalap tiba-tiba mengeluarkan pisau yang disimpan dalam tas dan menusuk kedua korban secara membabi buta hingga kedua korban meninggal dunia. Rupanya minta warisan lagi. Padahal sudah diberi, kok malah membacok jelasnya. Setelah kejadian tersebut, pelaku langsung disergap oleh saudara kandung lainnya yang berada dalam forum mediasi tersebut. Kompol Zainur Rofik memastikan, pelaku dalam kasus ini adalah AI. Kini AI sedang menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukomanunggal. Nah, aksi kekerasan ini, informasi baru kali ini. Tapi sebelumnya, ia cuma marah-marah saja, sesuai keterangan saksi. Artinya, dulu enggak sampai ada kekerasan, tapi kok sekarang malah endadi, menjadi-jadi, kata dia. Saat diperiksa, Ai mengaku sakit hati karena diejek dengan kata-kata yang menyakitkan. Pelaku sakit hati terhadap korban Sundari karena sering diejek oleh korban dengan kalimat pengangguran dan penyakitan, kata Zainur. Selain itu, korban SH juga melarang pelaku tinggal di rumah peninggalan orang tuanya karena tidak memiliki hak. Akhirnya, pelaku emosi. Pelaku merasa terhina dan sakit hati lalu mengambil pisau dapur di dalam kamar, lalu membacokkan ke arah korban SH berulang kali, jelasnya. Lalu anak dari korban Sundari ikut-ikut, lalu pelaku juga membacok korban Cynthia berkali-kali, sampai akhirnya kedua korban tidak berdaya. Tambahnya, saat polisi meminta keterangan pada keluarga, korban disebut tidak pernah melontarkan kalimat ejekan tersebut. Kalau pihak tersangka ada ejekan dari korban, tapi kalau dari saudaranya katanya, enggak pak, enggak pernah mengejek seperti itu. Makanya kita dalami masalah itu, ujarnya. Sementara itu, Ketua RW setempat, Susanto mengatakan, permasalahan itu bermula dari rumah warisan yang dimiliki oleh korban. Sedangkan, pelaku yang sudah diberi uang, kembali meminta bagian. Sekitar 2 minggu lalu, bulan kemarin pokoknya saya sempat mediasi sama pihak kelurahan, Polsek, Koramil, enggak ada titik temu. Saya juga sudah sarankan dibawa ke pengadilan, kata Susanto. Jeritan pilu kagetkan warga di Surabaya di malam hari. Senjata tajam si kakak tewaskan adik dan keponakan. Suara minta tolong terdengar dari sebuah rumah di Jalan Putat Indah Timur I, Surabaya.
Orang-orang segera mendatangi rumah itu. Warga dikejutkan di ruang tamu ada ibu inisial Sundari Hartati, SH, dan anaknya, Yiyin, YN, bersimbah darah. Di dekat kedua korban, ada seorang laki-laki bernama Andik. Andik yang saat itu mengenakan jaket warna biru dongker dipenuhi bercak darah. Tangannya memegang pisau. Warga langsung membekuk Andik. Ada salah seorang warga yang kemudian menghubungi Command Center Surabaya. Ambulans dan pihak berwajib datang. SH dilarikan ke rumah sakit Mitra Keluarga, sedangkan anaknya dievakuasi ke rumah sakit Mayapada. Naas, nyawa keduanya tidak tertolong. SH dan anaknya, YN ini adalah bos mangga. Rumah itu sehari-hari digunakan SH dan anaknya tinggal dan menyimpan mangga. Sedangkan Andik tinggal di rumah yang berbeda. Kabarnya mereka sebelumnya cekcok perkara warisan. Kompol Zainur Rofik Kapolsek Sukomanunggal mengatakan peristiwa pembunuhan itu terjadi Kamis, 14/11, malam. Saat itu juga tim Inavis langsung melibatkan Andik untuk olah tempat kejadian perkara, TKP. Hingga akhirnya proses olah TKP selesai pukul 23 waktu Indonesia Barat, Andik diyakini kuat sebagai pelaku. Di teras rumah tersebut banyak berceceran darah korban. Kakak, Andik, membunuh adik, SH, dan keponakannya, YN, kata Zainur. Sesudah olah TKP, pelaku yang memakai jaket warna biru dan celana jeans langsung digiring polisi masuk ke mobil sambil tangannya diborgol dan dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk penyidikan lebih lanjut. Rumah yang menjadi TKP pembunuhan pun sudah dipasang polis lain. Untuk penanganan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Polrestabes Surabaya, jelasnya. Sedangkan Andik tinggal di rumah yang berbeda. Kabarnya mereka sebelumnya cekcok perkara warisan. Kompol Zainur Rofik Kapolsek